Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga. Nah, sesuai dengan namanya ya, larutan penyangga atau yang biasa kita sebut dengan buffer atau dapar, itu adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH larutan apabila ada upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH. Nah, yang dapat menaikkan atau menurunkan pH ini antara lain adalah pengenceran, penambahan sedikit asam, ataupun basa. Sebenarnya pengenceran, penambahan sedikit asam, atau basa ini itu dapat merubah pH ya. Tapi karena perubahannya itu kecil sekali, maka kita anggap pH larutan tersebut itu konstan. Larutan penyangga ada dua. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, dan yang kedua itu adalah larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam itu di dalamnya mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian berperan jika ada upaya untuk menaikkan pH dan fungsinya itu untuk mempertahankan pH pada kondisi asam. Oke, di sini kan mengandung asam lemah dan basa konjugasinya ya. Contohnya itu adalah CH3COOH dan CH3COO-. Nah, CH3COOH ini kan asam lemah. Kemudian CH3COO- ini kan adalah basa konjugasinya. Masih ingat ya di teori Bronsted-Lowry? Kemudian kalau larutan penyangga basa itu di dalamnya mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian berperan jika ada upaya untuk menurunkan pH dan fungsinya adalah untuk mempertahankan pH pada kondisi basa. Contohnya di sini, ini mengandung basa lemah dan asam konjugasi ya. Contohnya itu adalah NH3 dan NH4+. Nah, NH3 ini kan basa lemah. Kemudian NH4+ ini adalah asam konjugasinya. Kemudian cara pembuatan larutan penyangga. Yang pertama akan kita bahas adalah pembuatan larutan penyangga asam dulu ya. Jadi dalam pembuatan larutan penyangga asam itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mereaksikan asam lemah dengan garamnya atau disebut dengan cara langsung. Ya, karena dalam penghitungan pH-nya nanti kita tidak perlu mereaksikan kedua larutan tersebut. Jadi contohnya di sini misal HCN ya, HCN kan asam lemah dengan garam. Garam yang dipakai di sini harus garam yang berasal dari HCN ya. Contohnya adalah KCN. Nah, KCN kalau terionisasi itu akan membentuk K+ dan CN-. HCN di sini kan asam ya. Dan CN- ini adalah basa konjugasi HCN. Jadi contohnya itu dengan cara langsung. Kemudian yang kedua adalah dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat atau biasa kita sebut dengan cara tidak langsung. Nah, disebut dengan cara tidak langsung karena nanti dalam penghitungan pH-nya itu kita perlu mereaksikan kedua larutan tersebut. Jadi contohnya di sini adalah HF direaksikan dengan NaOH ya. HF itu kan asam lemah. NaOH adalah basa kuat. Nah, ini kalau direaksikan akan membentuk garam. NaF dan H2O ya. Nah, kalau dengan cara tidak langsung atau dengan cara mereaksikan asam lemah dengan basa kuat ini, nanti dalam penghitungannya kita pakai ini. Mula-mula reaksi sisa ya. Masih ingat ya? Jadi kita misalkan mula-mula ada 15 mol HF direaksikan dengan 10 mol NaOH. Berarti nanti yang bereaksi di sini ada 10 ya. Di sini juga 10. Karena koefisiennya sama-sama 1 ya, 1 semua, berarti di sini juga 10. Kemudian sisanya berarti nanti ini adalah 5 ya. 15 kurangi 10 kan 5. Ini habis, di sini ada 10. Nah, kita lihat di sini kan masih ada 5 mol HF. Ya, berarti syarat pembuatan larutan penyangga asam
dengan cara tidak langsung atau dengan cara mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, itu syaratnya itu harus ada ini. Harus ada sisa asamnya, sisa asam lemahnya. Jadi kalau di sini itu habis, berarti ini bukan larutan penyangga. Begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, pembuatan larutan penyangga basa. Jadi dalam pembuatan larutan penyangga basa ini bisa dilakukan dengan dua cara sama. Yang pertama itu dengan mereaksikan basa lemah dengan garamnya, atau kita sebut dengan cara langsung, ya, karena dalam penghitungan pH-nya nanti kita tidak perlu mereaksikan larutan ini. Jadi contohnya di sini misal basa lemah NH3 ya. Itu direaksikan dengan garam. Garamnya ini ingat-ingat ya, berarti garam yang berasal dari NH3, harus garam yang berasal dari NH3. Contohnya di sini adalah NH4+. Oke, NH4+ itu kalau terionisasi akan membentuk NH4Cl, itu kalau terionisasi akan membentuk NH4+ dan Cl- ya. Nah, NH3 ini adalah basa lemah. Dan NH4+ ini adalah asam konjugasi dari NH3. Contohnya itu. Kemudian cara yang kedua, dengan mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, atau disebut juga dengan cara tidak langsung, ya, karena dalam penghitungan pH-nya nanti kita perlu mereaksikan kedua larutan ini. Jadi contoh di sini misal ada basa lemah NH4OH, kemudian asam kuatnya misal HNO3 ya. Nah, ini kalau direaksikan akan membentuk garam NH4NO3 dan H2O. Nah, ini adalah basa lemah ya. Ini adalah asam kuat. Nah, caranya juga sama kalau dengan cara tidak langsung. Ya, jadi kalau ada basa lemah dengan asam kuat, itu kita reaksikan dulu dengan ini, mula-mula reaksi sisa. Jadi misal mula-mula ada 20 mol NH4OH direaksikan dengan 10 mol HNO3. Nah, berarti yang bereaksi nanti juga ada 10 ya. Kemudian sisanya berarti 20 kurangi 10 itu adalah 10. Ini berarti habis di sini 10. Nah, ini kan di sini NH4OH-nya masih ada 10 mol ya sisanya. Berarti syarat pembuatan larutan penyangga basa dengan cara tidak langsung atau dengan cara mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, itu syaratnya itu harus terbentuk sisa basanya, ada sisa basa lemahnya. Jadi kalau di sini itu habis, berarti ini bukan larutan penyangga. Begitu ya, paham ya? Selanjutnya adalah peranan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tubuh manusia maupun dalam bidang farmasi dan industri. Nah, yang pertama ini sistem penyangga dalam darah. Jadi darah manusia itu pH-nya kurang lebih 7,4 ya. Nah, dan kalau pH manusia itu kurang dari 7 atau lebih dari 7,8, itu organ kita bisa rusak. Oleh karena itu di dalam darah ada larutan penyangganya agar bisa menstabilkan pH. Dan kalau kemasukan asam, nanti HCO3- ini akan mengikat H+ membentuk H2CO3. Dan kalau kemasukan basa, nanti H2CO3 akan bereaksi dengan OH- atau mengikat OH- membentuk HCO3- dan H2O. Nah, yang kedua, sistem penyangga dalam cairan sel atau intrasel. Ini jadi kalau di dalam sel kita, kalau menghasilkan asam, itu nanti asam tersebut, H+ ini nanti akan diikat oleh HPO42- menghasilkan H2PO4-. Nah, kemudian kalau menghasilkan basa, nanti basa ini OH- akan diikat oleh H2PO4- menghasilkan HPO42- dan H2O. Untuk sistem penyangga dalam darah dan dalam sel ini biasanya sering keluar ya. Jadi kalau ditanya larutan penyangga dalam darah, itu adalah ini. Larutan penyangga dalam darah manusia itu adalah HCO3- dan H2CO3. Nah, kalau penyangga dalam sel atau intrasel,
itu adalah HPO42- dan H2PO4-. Ingat-ingat ya, karena ini biasanya keluar. Kemudian yang ketiga, sistem penyangga dalam asam amino atau protein. Kemudian yang keempat, dalam bidang industri farmasi. Contohnya di sini adalah obat tetes mata atau aspirin, juga itu menggunakan larutan penyangga ya. Obat MAH atau asam lambung. Kemudian yang kelima itu dalam pengolahan limbah dan industri. Nah, contohnya di sini adalah sampo ya. Jadi kalau sampo itu menggunakan sistem penyangga juga yang agar membuat pH sampo itu sama dengan pH rambut. Karena kalau nanti pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu dapat merusak rambut. Kemudian latihan soalnya silakan kalian kerjakan. Ya, di sini saya sediakan ada 6. Nah, di antara larutan berikut ini, ke-6 ini, mana saja yang membentuk larutan penyangga dan berikan alasannya. Alasannya tidak usah panjang-panjang ya, singkat saja. Jadi saya terangkan sedikit di sini. Nomor 1, 2, 3, ini kan berarti pembuatan larutan penyangga dengan cara langsung ya. Karena bisa kalian lihat ya, ini kan garam kan, berarti ini dengan cara langsung ya. Kemudian nomor 4, 5, 6, ini dengan cara tidak langsung. Nah, nomor 1, 2, 3 ini caranya kalian lihat, ingat-ingat juga, kalau dengan cara langsung itu kan harus asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Nah, silakan kalian lihat mana yang termasuk penyangga. Kemudian kalau yang dari nomor 4 sampai 6, ini kan dengan cara tidak langsung ya. Kalau cara tidak langsung itu berarti dengan misal bisa asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, kemudian ini kan diketahui volume dan molaritasnya. Nah, berarti kalian hitung dulu molnya. Ingat cara menghitung mol itu berarti adalah molaritas kali volume. Nah, setelah molnya ketemu, nanti kalian reaksikan. Berarti kalau yang merupakan larutan penyangga, yang lemah ini kan berarti harus bersisa ya. Asam lemah atau basa lemahnya itu harus bersisa. Kalau tidak bersisa berarti bukan larutan penyangga. Begitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.